anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita mengetahui Indonesia terkenal akan keberagamannya. Indonesia terdiri atas 34 provinsi, di mana masing-masing daerah tersebut memiliki keunikan. Bagaimana anak-anak? Masih ingatkah kalian apa saja keunikan masing-masing daerah tersebut? Nah anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang tema 8 subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku pada pembelajaran 3, 4, dan 5. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya benar anak-anak, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita ingat kembali tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Pertama, produksi. Produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua, ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga, ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang atau jasa. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk lebih memahami, yuk kita amati contoh kegiatannya. Kegiatan produksi. Contoh dari kegiatan produksi diantaranya adalah penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Kemudian ada pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, dan lemari. Contoh lain dari kegiatan produksi yaitu pihak penerbit buku. Mereka melakukan kegiatan produksi dengan menambah nilai guna kertas dengan mencetak buku. Yang tadinya kertas itu hanya kosong, kemudian mereka tambah nilai gunanya dengan menambah barang cetak sebagai buku yang berisi pengetahuan. Kegiatan distribusi mencangkup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan konsumsi. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi masyarakat setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut tergantung dari potensi alam daerah dan karakteristik individu masyarakatnya. Anak-anak, daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, keragaman kegemaran yang ada seperti panahan, menari, dan membaca buku. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Adapun manfaat dari keragaman kegemaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar sikap toleransi akan perbedaan. Yang kedua, kita belajar mengenal karakteristik seseorang.
Yang ketiga, belajar menghargai dan menerima perbedaan. Yang keempat, belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan. Dan yang kelima, mempelajari hal atau kegemaran baru. Nah anak-anak, yuk kita amati gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, Susan sedang olahraga panahan. Gaya yang digunakan adalah gaya pegas. Pada panahan, karet pada busur berfungsi sebagai pegas. Pegas dapat menyebabkan anak panah bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Nah anak-anak, saat ditarik, tali busur mendapatkan sebuah gaya. Ketika tarikan dilepaskan, anak panah akan melesat. Gaya yang besar dapat timbul jika kita menarik tali busur kuat-kuat. Semakin kencang kita menarik tali busur, maka semakin besar dorongan terhadap anak panah, sehingga anak panah melepas lebih cepat dan terlontar semakin jauh. Dan tali busur akan kembali seperti semula. Hal ini menunjukkan bahwa gaya pegas dapat mengakibatkan benda bergerak. Besarnya gaya tarik pada karet dan tali busur mempengaruhi kecepatan gerak benda. Dan ini juga ada peranan gaya otot melalui gaya tarik tadi. Besar gaya yang dimiliki sumber gaya tidak sama. Alat khusus yang digunakan untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Nah anak-anak, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda pegas. Benda pegas itu adalah benda yang dapat diregangkan dan dapat dipantulkan. Contoh benda pegas yaitu karet, bola basket, bola sepak, ban mobil, dan tali ketapel. Selain contoh tersebut, peristiwa anak yang dapat melompat ke atas karena dibantu oleh trampolin, di mana trampolin merupakan benda pegas. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Nah anak-anak, tentunya kalian sudah mempelajari bahwa setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Yuk kita sama-sama temukan perbedaan yang ada pada tarian berikut ini. Tarian apakah ini anak-anak? Ya benar, tari saman yang berasal dari Aceh. Ciri khas dari tarian ini yaitu memiliki gerakan yang semangat dan cepat. Kemudian ada tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah. Ciri khas gerak tari Jawa pada umumnya adalah teratur, tenang, lambat, dan halus. Kemudian ada tari legong dan tari pendet yang berasal dari Bali. Ciri khas gerakan tari Bali pada umumnya adalah yang pertama, lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Kemudian ada tari piring dari Sumatera. Ciri khas gerakan tari Sumatera pada umumnya adalah lincah dan gesit. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Nah anak-anak, kita sudah mengenal ciri gerakan tari daerah. Kita juga bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Langkahnya yang pertama adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Misalkan lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa. Yang kedua, setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasi sesuai gerakan dengan syair lagu. Ketiga, hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka kalian bisa menciptakan gerakan tari yang lincah. Nah anak-anak, amatilah cerita fiksi berikut ini. Kalian juga bisa membacanya pada buku JSIP halaman 86 tentang Batu Menangis. Ayo, manakah yang merupakan tokoh protagonis dan antagonis dari cuplikan cerita berikut ini? Masih ingat ke kalian apa sih tokoh protagonis dan antagonis itu? Protagonis merupakan tokoh dengan peran yang harus mewakili hal-hal positif dalam kebutuhan cerita. Peran ini biasanya cenderung menjadi tokoh yang disakiti, baik, dan menderita sehingga akan menimbulkan simpati.
Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Cara mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi adalah sebagai berikut. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis atau berlawanan. Jadi sini tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Untuk mengetahuinya, kamu perlu membaca kembali cerita fiksi secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahui dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Jadi gimana anak-anak? Sudah paham ya? Kita lanjut lagi. Anak-anak, pernahkah kalian membaca cerita tentang si kancil yang cerdik? Gimana? Pasti pernah kan? Cerita si kancil yang cerdik ini merupakan salah satu contoh dari cerita fiksi. Cerita fiksi jenis fabel. Fabel merupakan cerita fiksi di mana tokohnya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu. Sebagai contoh, kancil melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, dan semut menggambarkan sikap kerjasama. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Nah anak-anak, setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Salah satunya adalah keragaman kegemaran. Keragaman tersebut jika kita manfaatkan dengan baik maka akan menghasilkan kerukunan dan kerjasama yang baik pula. Manusia yang terbaik adalah manusia yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Dengan kegemaran yang kita miliki, sebaiknya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah anak-anak, sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain? Demikianlah penyampaian Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.